Selama lebih dari satu abad, ajang balap 24 jam of Le Mans bisa dikatakan telah menjadi panggung tertinggi buat para insinyur otomotif. Untuk membuktikan kalau sebuah mobil balap bukan hanya harus cepat, tetapi juga mampu bertahan menghadapi siksaan tanpa henti selama 24 jam penuh. Yang mana di balapan Le Mans, karena balapan ini akan diselenggarakan selama 24 jam tanpa henti. Hal ini tentu aja memaksa setiap komponen yang berada di mesin akan dipaksa untuk kerja pada batas maksimalnya. Karena mesin di mobil balap Le Mans ini harus terus berputar sampai dengan ribuan kali per menit, menempuh jarak lebih dari 5.000 km, menghadapi perubahan suhu yang ekstrim tanpa harus kehilangan performa sedikit pun. Dengan konsep balap yang sangat ekstrim seperti itu, buat para pabrikan seperti Toyota, Ferrari, Porsche, BMW, Cadillac, Alpine, sampai dengan Peugeot, kemenangan di Le Mans bukan sekedar soal trofi, melainkan bukti kalau teknologi yang mereka kembangkan mampu bertahan dalam kondisi paling ekstrim yang bisa dialami sebuah mobil. Tapi di sini pertanyaannya adalah, kalau kita sudah mengetahui mobil balap Le Mans ini benar-benar sebenarnya mobil balap yang akan selalu disiksa selama 24 jam, sebenarnya teknologi apa yang membuat mobil balap ini sangat efisien, presisi, dan begitu sangat canggih? Sampai-sampai ajang balap ini bisa menjadi salah satu laboratorium berjalan buat para produsen mobil yang ikut serta di ajang balap ini. Jadi karena balapan ini harus dilakukan selama 24 jam tanpa henti, teknologi yang bisa dikatakan sangat canggih ada di mobil balap Le Mans ini terdapat pada thermal efisiensi. Yang mana thermal efisiensi adalah sebuah ukuran besar energi kimia dari bahan bakar yang benar-benar berubah menjadi tenaga mekanis. Dimana kalau pada mobil biasa, sebagian besar energi justru terbuang menjadi panas melalui knalpot, radiator, gesekan antara komponen, dan sistem pendingin. Karena di mesin bensin kendaraan produksi umumnya hanya memiliki efisiensi thermal sekitar 30 sampai dengan 40%. Artinya, lebih dari separuh energi yang terkandung di dalam bensin tidak pernah berubah menjadi tenaga penggerak. Namun dunia balap seperti di Le Mans, teknologi ini semakin dikembangkan dan memiliki standar yang jauh berbeda. Yang mana selama bertahun-tahun, para pabrikan seperti Toyota, Porsche, Ferrari, sampai Peugeot sudah mulai mengembangkan mesin dengan target utama meningkatkan efisiensi thermal tanpa mengorbankan performa. Dan peningkatan efisiensi thermal dilakukan melalui berbagai teknik mesin sekaligus, mulai dari peningkatan tekanan pembakaran, desain ruang bakar yang lebih optimal, sistem injeksi bahan bakar bertekanan yang sangat tinggi, pengurangan gesekan internal mesin, sampai dengan pengelolaan temperatur setiap komponen, supaya selalu berada pada kondisi kerja paling ideal. Dan salah satu contoh paling terkenal di teknologi ini ada pada produsen Toyota. Ketika produsen ini mengembangkan mesin balap hybrid untuk ajang World Endurance Championship pada tahun 2010, yang mana Toyota tidak hanya mengejar tenaga besar, tetapi juga mereka mendesain bagaimana setiap tetes bensin mampu menghasilkan energi sebanyak mungkin. Dan karena teknologi ini, menurut Toyota Gazoo Racing, balapan Le Mans sudah berhasil menjadi laboratorium berjalan untuk pengembangan teknologi efisiensi mesin yang nantinya dapat diterapkan pada kendaraan jalan raya. Karena di balapan ini banyak inovasi mengenai pembakaran, pendinginan, sampai sistem hybrid yang pertama kali diuji dalam balapan ketahanan, yang akhirnya akan ada pada mobil produksian massal. Namun, bagaimana cara para insinyur meningkatkan efisiensi tersebut? Jawabannya tentu aja hal ini bisa terjadi bukan hanya melalui desain mesin, tetapi juga melalui pengendalian panas yang sangat presisi. Yang mana dalam ilmu termodinamika, semakin tinggi temperatur pembakaran yang dapat dikendalikan, semakin tinggi juga potensi efisiensi mesin. Tapi jika suhu yang berada di mesin terlalu tinggi, hal ini tentu aja juga beresiko menyebabkan knocking, kerusakan piston yang membuat mesin menjadi jebol. Oleh karena itu, mesin hypercar harus mampu menjaga keseimbangan yang sangat tipis antara menghasilkan panas setinggi mungkin dengan memastikan seluruh komponen tetap aman selama 24 jam. Dan disinilah material modern memainkan peranan besar, yang mana hampir seluruh komponen internal mesin balap modern dirancang untuk mengurangi kehilangan energi akibat gesekan. Oleh sebab itu, piston di mobil Le Mans harus menggunakan desain yang jauh lebih ringan dibandingkan piston mobil biasa, yang membuat gaya inersia berkurang seketika mesin berputar pada putaran tinggi. Selain itu, permukaan piston, pin piston, sampai dengan ring piston biasanya juga akan menggunakan lapisan diamond like carbon atau pelapis karbon yang berstruktur amorf dan memiliki koefisien gesek yang sangat rendah dan juga ketahanan aus yang sangat tinggi. Dan material ini dipilih bukan cuma untuk meningkatkan performa secara langsung, melainkan supaya energi mesin tidak habis hanya untuk mengatasi gesekan antar komponen. Bahkan penurunan gesekan beberapa persen aja dapat memberikan keuntungan besar ketika mesin harus bekerja tanpa henti selama 24 jam. Kemudian selain piston, dinding silinder juga menjadi perhatian utama dalam teknologi di mesin balap mobil Le Mans ini, yang mana beberapa pabrikan yang mengikuti ajang balap ini biasanya akan menggunakan teknologi pelapisan silinder berbasis plasma atau material khusus yang mampu mempercepat perpindahan panas sekaligus mengurangi keausan. Dengan demikian, panas hasil pembakaran dapat dikendalikan lebih baik, sementara oli tetap mampu membentuk lapisan pelindung yang optimal di antara permukaan logam.
Yang lebih menarik lagi, para insinyur akan memperhitungkan thermal expansion atau pemuaian logam sejak tahap desain, di mana dengan desain ini ketika mesin masih dingin, terdapat celah yang sangat kecil di antara piston dan dinding silinder. Dan setelah mesin mencapai temperatur optimal, logam akan memuai sampai mencapai ukuran yang telah dihitung secara presisi. Dengan cara ini, ruang bakar menjadi lebih rapat, kebocoran gas pembakaran dapat diminimalkan, dan efisiensi juga meningkat, yang membuat performa mesin akan selalu dalam kondisi optimal selama balapan, dengan resiko kerusakan yang sangat minim. Tapi yang membuat mesin mobil balap Le Mans ini akan terlihat semakin canggih selain dari teknologi thermal dan pemuaian yang membuat mesin mobil balap ini bisa bertahan selama 24 jam penuh, ada juga teknologi yang bisa dikatakan menjadi sumber utama tenaga dari mesin mobil balap ini. Yang mana jika kita melihat mesin hypercar modern yang berlaga di Le Mans, mungkin banyak orang yang akan terkejut dengan mesin-mesin ini, karena kapasitas cc dari mesin mobil balap Le Mans ini banyak yang memiliki kapasitas sangat kecil. Bahkan beberapa di antaranya memiliki kapasitas mesin yang lebih kecil dibandingkan mobil sport jalan raya. Sebagai contoh seperti Ferrari 499P yang menggunakan mesin V6 twin turbo berkapasitas 2992 cc, Toyota GR010 Hybrid yang mengandalkan mesin V6 twin turbo 3,5 liter. Sementara juga ada Alpine A424 yang menggunakan mesin V6 turbo 3,4 liter. Lalu ada juga Cadillac V-Series. Walaupun memang mobil ini masih mempertahankan mesin V8 naturally aspirated 5,5 liter, tetapi mobil ini tetap harus mematuhi batas performa yang sama melalui regulasi FIA Hypercar. Dengan hal ada, bagaimana caranya mesin yang berkapasitas sekitar 3 liter aja mampu bertahan dipacu selama 24 jam penuh sambil menghasilkan performa yang mampu bersaing dengan mesin yang jauh lebih besar? Jawabannya terletak pada dua teknologi utama yang menjadi fondasi mesin balap modern, yaitu direct injection bertekanan tinggi dan turbocharger balap berteknologi tinggi. Dan kedua teknologi ini bisa dikatakan merupakan kunci utama untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, mengurangi konsumsi bahan bakar sekaligus menjaga keandalan mesin dalam balapan selama sehari semalam. Di mana untuk teknologi direct injection-nya, teknologi ini akan menyemprotkan bahan bakar langsung ke dalam ruang bakar menggunakan tekanan yang sangat tinggi. Dan tekanan injeksi ini dapat mencapai lebih dari 350 bar di setiap mesinnya. Sebagai gambaran, tekanan udara di ban mobil hanya sekitar 2 hingga 3 bar, yang artinya tekanan direct injeksi bahan bakar pada mesin balap bisa lebih dari 100 kali lipat tekanan ban kendaraan biasa. Tapi kenapa tekanan direct injeksi harus tinggi itu? Jawabannya adalah atomisasi. Yang mana semakin tinggi tekanan injeksi, hal ini akan membuat semakin halus butiran bensin yang keluar dari nozzle injektor. Dan butiran yang sangat halus itu akan lebih mudah bercampur dengan udara, yang membuat pembakaran berlangsung jauh lebih cepat dan lebih sempurna. Dan karena teknologi ini, otomatis tenaga yang dihasilkan menjadi lebih besar, konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat, dan resiko knocking atau detonasi dapat dikurangi yang membuat mesin dapat menggunakan rasio kompresi yang lebih tinggi tanpa mengalami kerusakan. Dan gak hanya itu, dengan tekanan injeksi yang sangat tinggi, hal ini juga membuat komputer mesin memiliki spare waktu yang lebih banyak untuk mengatur waktu penyemprotan bahan bakar dengan sangat presisi. Karena sistem elektronik yang terdapat di mobil dapat melakukan beberapa kali penyemprotan hanya dalam satu siklus pembakaran, di mana sebagian bensin dapat disemprotkan lebih awal untuk menciptakan campuran udara dan bahan bakar yang merata, sementara sisanya disemprotkan mendekati saat pengapian untuk mengoptimalkan tekanan pembakaran. Dan strategi seperti ini membuat proses pembakaran jauh lebih stabil pada berbagai kondisi putaran mesin. Tapi menghasilkan pembakaran yang sempurna hanyalah separuh dari pekerjaan sebuah mesin mobil Le Mans. Karena separuh pekerjaan lainnya adalah memastikan mesin memperoleh pasokan udara dalam jumlah yang sangat besar. Dan disinilah turbocharger mengambil peran utama. Yang mana untuk prinsip kerja turbocharger itu sendiri adalah teknologi ini akan bekerja dengan memanfaatkan energi gas buang. Di mana ketika turbin berputar, kompresi ikut berputar dan menempatkan udara yang akan masuk ke dalam mesin. Dan ketika semakin padatnya udara yang masuk ke ruang bakar, otomatis semakin banyak juga oksigen yang tersedia di ruang bakar. Dan semakin banyaknya oksigen, semakin banyak juga bahan bakar yang dapat dibakar secara efisien. Hasil akhirnya adalah tentu aja tenaga yang jauh lebih besar tanpa harus memperbesar kapasitas mesin. Yang luar biasanya lagi adalah putaran turbocharger balap modern seperti Le Mans beberapa berada pada level yang sulit dibayangkan, yang mana turbocharger pada mesin balap Le Mans dapat berputar hingga lebih dari 200.000 RPM. Dan pada kecepatan setinggi ini, tantangan terbesar dari turbo ini bukan lagi cuma menghasilkan tenaga untuk mesin, melainkan menjaga supaya turbo tetap hidup selama 24 jam penuh. Dan karena itulah material turbo yang digunakan di balap Le Mans sangat berbeda dengan turbo kendaraan biasa, di mana rumah turbin akan dibuat dari paduan baja tahan panas atau nickel base super alloy yang mampu bertahan pada temperatur gas buang yang dapat mencapai suhu di 950 sampai dengan lebih dari 1000 derajat Celcius. Sementara poros turbo menggunakan material berkekuatan sangat tinggi dengan toleransi manufaktur yang hanya beberapa mikron. Tapi kecanggihan turbocharger balap Le Mans modern tidak berhenti sampai situ aja, karena komputer mesin juga akan terus mengatur tekanan turbo sesuai kebutuhan lintasan, di mana saat keluar dari tikungan lambat, tekanan turbo akan dinaikkan secara bertahap supaya tenaga datang dengan halus dan ban tetap memperoleh traksi maksimal.
Tapi sebaliknya, ketika mobil sudah mencapai kecepatan tinggi di lintasan lurus, sistem akan menjaga tekanan tetap berada pada titik paling efisien agar konsumsi bahan bakar tidak meningkat secara berlebihan. Dan inilah alasan mengapa turbocharger di Le Mans bukan sekedar alat untuk membuat mobil lebih cepat, melainkan turbo di mobil balap Le Mans juga menjadi bagian dari strategi efisiensi energi. Karena semakin sedikit energi yang terbuang melalui gas buang, semakin banyak tenaga yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan mobil. Jadi pada akhirnya, setelah melihat bagaimana cara kerja teknologi mesin mobil Le Mans, hal ini membuat rasanya kita tidak berlebihan jika menyebut bahwa inilah salah satu mesin pembakaran internal paling canggih yang pernah diciptakan manusia. Karena mesin di mobil balap Le Mans ini bukan hanya dirancang untuk menghasilkan tenaga besar, tetapi juga mampu mempertahankan performa maksimal selama 24 jam penuh tanpa henti. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.